Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga disebutkan di sini ya, memiliki kata-kata emas yang sering dijadikan sebagai rujukan, dan ini cukup banyak disebutkan, tapi saya akan sebutkan mungkin beberapanya ya. Di antaranya adalah beliau berkata dan dijadikan rujukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, an-nasu thalatha, fa'alimun rabbani wa muta'alimun ala sabilin najah wa hamajun ri'a'u atba'u kulla na'iq yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadhi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Manusia ada tiga macam. Seorang ulama rabbani, ulama yang memang tahu ilmu dan mengamalkan. Yang kedua muta'allim, pencari ilmu di atas jalan keselamatan, ini juga orang yang positif. Dan yang ketiga orang awam yang tidak berilmu, yang mengikuti setiap seruan, condong ke arah angin bertiup, tidak memiliki cahaya ilmu dan tidak berpegang kepada pilar yang kokoh. Maka janganlah kalian menjadi orang yang ketiga. Satu atau dua saja, orang alim yang mengajar atau orang yang menuntut ilmu sehingga bisa menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang diancamkan oleh Allah. Beliau juga mengatakan al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusu al-mal, al-ilmu yazku alal amali wal malu tanqusun nafaqah wa mahabbatul alimi dinun yudanu biha. Ilmu lebih baik daripada harta, nasihatnya beliau kepada kaum muslimin. Ilmu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Ilmu bertambah dengan diamalkan sedangkan harta habis jika dibelanjakan. Cinta ulama adalah agama yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup. Artinya sering hadir di majelis ilmu, mencintai mereka adalah sebuah hal yang positif ya. Kemudian beliau mengatakan juga dalam riwayat yang lain, al-ilmu yuksabul alimu ta'a fi hayatihi wa jamilul ahdutha ba'da mauti wa dhi'atul mali tazulu bizawali. Ilmu mendatangkan ketaatan bagi ulama dalam hidupnya, menyebabkan kenangan baik ketika dia sudah meninggal. Kalau kita menjadi seorang alim nih, maka kalau kita hidup akan membuat orang menghormati kita. Kalau kita meninggal maka akan mengharumkan nama. Sementara harta, manfaat harta akan hilang seiring dengan habisnya harta kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini cukup banyak yang disampaikan oleh beliau. Di antaranya hal yang menarik adalah mata khuzzanul amwali wa hum ahya wal ulama'u baquna ma baqiyal dahr a'yanuhum mafqudatun wa amsalun fil qulubi mawjudah. Para penjaga atau pencari harta telah mati sekalipun mereka hidup ya. Jadi orang-orang yang cuma kejar harta, mereka seperti orang mati walaupun mereka hidup karena sibuk, bahkan kadang-kadang mempertaruhkan jiwanya. Sementara para ulama tetap hidup selama umur zaman masih ada. Jasad mereka tidak ada, namun kata-kata baik mereka tetap tertanam di dalam hati. Kemudian beliau mengatakan juga, inna akhwafu ma akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Kalau mengikuti hawa nafsu pasti akan membawa kalian jauh dari kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Sementara angan-angan yang terlalu panjang membuat orang lupa dengan akhirat. Ala wa inna dunya kad irtahalat mudbirah. Sesungguhnya ketahuilah dunia itu pergi sambil berpaling, meninggalkan kalian sebenarnya. Untuk apa kalian kejar? Dunia pasti akan hancur. Ala wa innal akhirah kad istarhalat muqbilah. Dan ketahuilah bahwasanya akhirat sudah ada di hadapan matamu. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap wilayah ini, dunia dan akhirat punya keturunan. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Oleh karena itu, karena dunia tetap akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia sementara akhirat akan kita datangin dan juga akan datang kepada kita, maka dua-duanya punya keturunan, maka jadilah keturunan-keturunan akhirat dan jangan jadi keturunan dunia yang nanti akan kekal di sana dan dunia akan meninggalkan kalian. Fa innal yawma amal wala hisab wa gadan hisaba wala amal. Karena hari ini ya, di dunia adalah orang berbuat tapi tidak ada hisab, namun di akhirat nanti akan ada hisab tanpa amal. Allahu alam, karena sudah masuk waktu kita tutup sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan sebentar lagi seperti biasa dengan beberapa poin yang tersisa, lalu kemudian kita
Ya, buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara kalimat yang sangat penuh dengan hikmah dan ilmu disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, perkataan beliau, laisal khairu an yakthuru maluka wa waladuka walakinnal khaira an yakthura ilmuka wa ya'dhamu hilmuka wa an tubahiyan nasa bi'ibadati rabbika fa in ahsanta hamidta Allah wa in asa'ta istaghfarta Allah. Kebaikan itu bukanlah dengan banyaknya harta dan anak. Artinya boleh-boleh saja, tapi itu bukan target utama. Akan tetapi kebaikan itu adalah dengan banyaknya ilmumu, luasnya ilmu yang kita miliki, besarnya kemurahan hatimu, memaafkan dan membantu orang, dan engkau mengalahkan atau bersaing dengan orang-orang dalam beribadah kepada Tuhanmu. Artinya yang perlu jadi target adalah bagaimana kita bersaing dengan orang-orang dalam beramal saleh, bukan riya ya, tapi apa yang orang kerjakan kita berusaha mengerjakan terlebih dahulu. Jika berbuat baik engkau memuji Allah, dan jika engkau berbuat sebaliknya, berbuat salah, engkau beristighfar kepada Allah. Ini kalimat hikmah. Beliau juga mengatakan wala khaira fid dunya. Ini statement lainnya, kalimat-kalimat hikmah yang lain. Wala khaira fid dunya illa li ahadi rajulain. Rajulun adznaba dhunuban fahuwa yatadaraku dzalika bitaubah. Wa rajulun yusari'u fil khairati wa ya'malu fid darajat. Tidak ada kebaikan bagi dunia kecuali untuk salah satu dari dua orang saja. Dua orang ini yang paling baik di dunia. Yang pertama, seseorang yang sempat melakukan dosa, lalu dia segera taubat dan memperbaikinya. Ini kelompok yang pertama menurut Ali yang paling baik. Dia salah. Kenapa orang bisa buat salah? Tapi dia segera taubat. Yang kedua adalah seseorang yang terus saja menyibukkan diri dan berlomba-lomba melakukan kebaikan serta beramal untuk meninggikan derajatnya di surga. Selain daripada ini tidak dihitung oleh Ali. Ahli maksiat kah, orang yang buang-buang waktunya lah pada hal-hal yang mubah. Pokoknya bagi beliau adalah yang bermanfaat saja. Orang yang beramal saleh mengejar derajat tinggi di surga setiap detik hidupnya amal saleh, atau orang yang pernah buat dosa lalu dia taubat dan segera juga mengejar kelompok yang satunya tadi. Ali radhiyallahu anhu juga punya ilmu yang luas dan ini terkenal sekali.